yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an tidak untuk menyusahkan para hambanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada para hambanya itu tidak untuk menyusahkan para hambanya, tetapi Al-Quran itu memberikan guidance, memberikan rambu-rambu, kaidah-kaidah, yang dengan kaidah-kaidah itu insya Allah kehidupan seorang mukmin akan menjadi baik, ya, akan menjadi semakin berkualitas ketika mau berpegang kepada kaidah-kaidah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dulu kalau tidak salah pernah kami sampaikan 3 kaidah pertama. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Biasakan untuk berbicara kepada para manusia, linnasi kepada semua manusia, husna, dengan pembicaraan yang husna, bukan hasan. Ya, hasan itu baik. Kalau husna itu baik dari 2 sisi. Sisi pertama adalah baik dari sisi apa yang dibicarakan. Yang kedua, baik dari sisi cara membicarakannya. Kaidah pertama, supaya kehidupan seorang mukmin baik di tengah keluarganya maupun di tengah masyarakat maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara, kaidah pertama adalah waqulu linnasi husna. Biasakan untuk berbicara kepada semua manusia dengan pembicaraan yang baik. Ibu bapak begini, siapapun tanpa pandang bulu, apakah dia itu masyarakat biasa, ataukah dia itu tokoh agama atau tokoh masyarakat, kalau dia terbiasa tidak mengontrol apa yang diucapkan, nek ngendikan waton muni, kalau orang Jawa mengatakan waton, kalau mboten tegel aja matur niku, waton NJEPLAK itu ya. Jadi gini, kalau ada seseorang, siapapun, apakah dia itu masyarakat biasa, apakah dia itu tokoh agama, atau dia tokoh masyarakat, kalau terbiasa berbicara kok waton niku mau, tidak mungkin dia akan dihargai oleh orang lain. Kehidupannya tidak akan berkualitas. Kehidupannya tidak akan pernah baik. Ketika apa? Tidak pernah mengontrol apa yang diucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Effendi selaku pemateri pada tausiah pagi hari ini, dan yang kedua yang saya hormati para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah sehingga kita dapat melaksanakan tausiah pagi hari ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Aras Fardat Muhammad Fateh selaku MC sebagai pembawa acara pada pagi hari ini dalam acara tausiah dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan,
yang kedua yakni tausiah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, yang terakhir adalah penutup. Masuki acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara tausiah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara kedua yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Effendi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan ini satu anugerah yang harus kita syukuri, karena kita bertemu dengan bulan Ramadan itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kemungkinan kenapa Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemungkinan pertama, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan itu bisa jadi kita dianggap oleh Allah belum punya bekal amal saleh yang banyak. Karena dianggap belum punya bekal amal saleh yang banyak, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan supaya kita memperbanyak amal saleh. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi kita dianggap oleh Allah bahwa dosa dan kesalahan kita sudah terlalu banyak. Karena dosa dan kesalahan kita dianggap sudah terlalu banyak, lalu Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan supaya kita bisa memohon ampunan. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bisa jadi Allah menghendaki kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena pada setiap kali datang bulan Ramadan, amal ibadah kita menanjak bertambah pesat
Sehingga dengan itu Allah inginkan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan supaya derajat kita lebih tinggi dari yang lain. Itu 3 kemungkinan. Nah, kita apakah ada di kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga? Wallahu a'lam, ya. Tidak usah tanya yang di sampingnya. Ya, dengan kemungkinan 1 atau 2 tidak perlu, ya. Itu hanya rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, itu anugerah yang harus kita syukuri. Allah taala mengingatkan pada Rasulullah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu," kata Allah taala. Wahai Muhammad, ucapkan kepada umatmu bahwa dengan anugerah dan rahmat Allah falyafrahu, hendaklah kalian selalu berbahagia. Mendapatkan anugerah Allah itu harus berbahagia. Termasuk salah satunya adalah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Oleh karenanya kita perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya Allah memberikan kekuatan dan Allah memberikan kemudahan agar kita bisa menjalani puasa Ramadan pada tahun ini, dan Allah berikan kekuatan kepada kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan beragam amal soleh dan amal kebaikan, sehingga keluar dari bulan Ramadan nanti kita dalam keadaan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan pada sekian waktu yang telah lalu. Ya, hampir barangkali setengah tahun, ya, kalau masih ingat. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran tidak untuk menyusahkan para hambanya. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada para hambanya itu tidak untuk menyusahkan para hambanya, tetapi Al-Quran itu memberikan guidance, memberikan rambu-rambu, kaidah-kaidah, yang dengan kaidah-kaidah itu insya Allah kehidupan seorang mukmin akan menjadi baik, ya, akan menjadi semakin berkualitas ketika mau berpegang kepada kaidah-kaidah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dulu kalau tidak salah pernah kami sampaikan 3 kaidah pertama. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu linnasi husna. Biasakan untuk berbicara kepada para manusia, linnasi kepada semua manusia, husna, dengan pembicaraan yang husna, bukan hasan. Ya, hasan itu baik. Kalau husna itu baik dari 2 sisi. Sisi pertama adalah baik dari sisi apa yang dibicarakan. Yang kedua, baik dari sisi cara membicarakannya.
Kaidah pertama, supaya kehidupan seorang mukmin baik di tengah keluarganya maupun di tengah masyarakat maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara, kaidah pertama adalah waqulu linnasi husna, biasakan untuk berbicara kepada semua manusia dengan pembicaraan yang baik. Ibu bapak begini, siapapun tanpa pandang bulu, apakah dia itu masyarakat biasa, ataukah dia itu tokoh agama atau tokoh masyarakat, kalau dia terbiasa tidak mengontrol apa yang diucapkan, nek ngendikan waton muni, kalau orang Jawa mengatakan waton kalau mboten tegel aja matur niku waton NJEPLAK itu ya. Jadi gini, kalau ada seseorang siapapun, apakah dia itu masyarakat biasa, apakah dia itu tokoh agama atau dia tokoh masyarakat, kalau terbiasa berbicara kok waton niku mau, tidak mungkin dia akan dihargai oleh orang lain. Kehidupannya tidak akan berkualitas. Kehidupannya tidak akan pernah baik. Ketika apa? Tidak pernah mengontrol apa yang diucapkannya. Seorang ayah, seorang suami, kalau dia berbicara kepada istrinya, berbicara kepada anaknya, leh ngomong kok sakarepe dhewe, kemetes misalnya, mungkin anaknya akan menyesal. Tiwasane duwe bapak kok kaya ngono. Nek iso enten tak ijolke nang pasar Keranggan tukar tambah misalnya. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol ucapan. Ini kaidah sekalian. Kaidah pertama itu waqulu linnasi husna, biasakan untuk berbicara yang baik. Karena siapapun, sekali lagi, tanpa pandang bulu, kalau ada seseorang tidak pernah bisa mengontrol apa yang diucapkannya, hidupnya tidak akan pernah baik. Baik hidup di tengah keluarganya, hidup di tengah masyarakat, maupun hidup bersama dengan orang-orang yang ada di kanan dan kirinya. Itu pertama, dulu pernah kami sampaikan. Yang kedua, mengingatkan. Yang kedua adalah kaidah dari firman Allah Ta'ala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tetapi ternyata yang kalian sukai itu sesuatu yang buruk untuk kalian. Boleh jadi kita ini menyenangi sesuatu, tetapi ternyata yang kita senangi ini sesuatu yang buruk untuk kita. Dan itu banyak. Ya, baik itu makanan, perkataan, tindakan, berpakaian, dan lain sebagainya. Wa asa an takrau syai'an, dan boleh jadi kita ini membenci sesuatu, tetapi ternyata yang kita benci itu sesuatu yang sangat baik untuk kita semuanya. Nah, kaidah Al-Quran ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran apa yang kedua? Jangan tergesa-gesa memberikan penilaian atau terburu-buru mengambil kesimpulan. Bisa dibalik. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau terburu-buru memberikan penilaian. Apa alasannya? Alasannya adalah kadang apa yang kita lihat itu tidak selalu mewakili hakikat yang sebenarnya. Yang kita lihat
ya ibu bapak yang kita lihat itu kadang tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Maka ketika kita melihat sesuatu, jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan atau terburu-buru untuk memberikan penilaian. Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu, itu yang kita lihat itu tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Sehingga kita kadang-kadang kecelik, ya bahasa Jawanya tiwasane. Tiwasane wis biji begini dan begini, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Berapa banyak ibu sekalian orang yang hebat, tetapi karena dia berpenampilan biasa-biasa, maka orang menganggapnya hanya orang biasa-biasa, padahal dia ini orang yang luar biasa. Dan betapa banyak orang-orang yang nampaknya itu parlente, ya, nampaknya itu luar biasa, keren, ya, pakaiannya necis, setelikanane mbeler, tahu mbeler ya, karena teliga itu saking ditinggi itu, macake top markotop, ya, kendaraannya kincling, tapi ternyata itu semua hanya digunakan sarana untuk menipu. Dan banyak yang tertipu. Maka kaidah kedua ini penting sekali dan dulu pernah kami sampaikan, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau terburu-buru memberikan penilaian. Karena apa? Karena yang kita lihat itu sering tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga, ya, dulu kami sampaikan juga. Yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kalian. Jangan lupakan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ibu bapak, kita itu tinggal di tengah masyarakat. Yang masyarakat di kanan kirinya, kanan kiri kita itu pasti, ya, pasti ada kalanya pernah berbuat baik kepada kita. Nah, kebaikan-kebaikan itu untuk jangan sampai dilupakan. Meskipun mereka itu orang yang sangat kita benci. Karena kaidah Al-Quran adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah kalian terima dari orang lain. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kehidupan kita ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Kita tinggal di satu kampung, ya, kita punya tetangga depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kanan kita, samping kiri kita. Kebetulan kita punya tetangga, punya motor, suaranya kerasnya minta ampun, breng misalnya. Kita mau marah, ya, karena suaranya, orang Jawa niku mbrebegi kuping. Begitu kita mau marah, kita ingat, oh ya, dulu bapaknya dia pernah menolong anak saya. Marah kita akan menjadi reda. Kita punya tetangga, ya, kalau nyetel musik kerasnya luar biasa, ya, sampai anak kita pun ikut joget, ya, karena tetangga kita, ya, nyetel tape itu kerasnya luar biasa. Kita mau marah, tapi kita ingat, oh ya, dulu waktu saya piknik, nah begitu. Waktu saya piknik, ternyata saya ditelepon. Ternyata kunci rumah saya masih temempel di pintu. Untung diopek ke tetangga saya. Kalau tidak diambilkan, tidak dikuncikan, lalu diambilkan, lalu diamankan, barangkali rumah saya habis-habisan. Maka ketika mau marah,
lantaran suara yang keras tadi, maka marah kita akan reda. Kenapa? Kita ingat kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Maka kaidah ketiga itu adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan yang pernah kalian terima dari orang lain. Ibu bapak rahimakumullah, kita dalam hidup ini pasti mengalami dua kondisi, dua keadaan. Ada kalanya kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Apakah memberikan sesuatu, apakah menolong, apakah mendermakan harta kita, atau dalam kondisi yang lain kita sedang dibantu oleh orang lain. Roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada kalanya kita memberi, tapi ada kalanya kita diberi. Nah, Al-Quran memberikan kaidah, kalau kita memberikan sesuatu maka jangan diingat-ingat. Tapi kalau kita menerima sesuatu, jangan kebalik, mboten. Saya ulangi, kan? Kalau kita berkesempatan memberikan sesuatu, kenapa? Jangan diingat-ingat. Tapi kalau kita berkesempatan menerima sesuatu, jangan dilupakan. Ini kalau kebalik jadi tidak karu-karuan, ya. Kalau memberikan sesuatu diling-iling, mengenai bakwan telu 7 tahun kepungkur saja diling-iling itu, karena suka mengingat-ingat kebaikan yang ia lakukan. Maka tadi kalau kita menerima kebaikan jangan dilupakan. Tapi kalau kita memberikan kebaikan pada orang lain maka jangan diingat-ingat. Itu kaidah ketiga, supaya hidup kita semakin berkualitas. Karena kalau kita tidak bisa mengingat-ingat kebaikan yang pernah orang lain berikan kepada kita, hidup kita akan semakin buruk. Orang Jawa mengatakan apa? Kewan wae diopeni niteni, gitu ya. Apalagi kemudian manusia. Kalau manusia diberikan kebaikan oleh orang lain, dia tidak ingat akan kebaikan yang diterimanya, tidak jauh lebih buruk dari bangsa binatang. Itu yang dulu para kami sampaikan. Ibu bapak yang selanjutnya, yang keempat, termasuk kaidah-kaidah dalam Al-Quran supaya kehidupan kita ini menjadi lebih baik, menjadi berkualitas. Di samping membiasakan berbicara yang baik, yang kedua tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau terburu-buru memberikan penilaian. Yang ketiga adalah tidak mudah melupakan kebaikan yang diterima dari orang lain. Kaidah yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-61, Allah mengatakan wa qad khaba maniftara. Wa qad khaba, dan sungguh telah merugi. Kalimatnya telah. Wa qad khaba, dan sungguh telah merugi. Maniftara, siapa yang berbuat iftara. Iftara itu kalau dalam tafsir ada 3 makna. Makna pertama, iftara itu adalah kesyirikan. Sehingga ada yang memaknai dan sesungguhnya telah merugi siapa yang berbuat syirik. Dan itu benar adanya. Siapa yang berbuat syirik sampai meninggalnya ia tidak bertaubat dari kesyirikannya, maka orang seperti ini pasti akan mengalami kerugian. Karena ketika syirik itu dilakukan sampai meninggalnya tidak bertaubat,
kesyirikan itu akan menjadi dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka iftara pertama bisa dimaknai dengan kesyirikan. Yang kedua, iftara waqad khaba man iftara, dan sungguh telah merugi siapa yang iftara. Iftara yang kedua ada yang memaknai dengan kezoliman. Zalim itu berbuat aniaya kepada sesama. Ibu rahimakumullah, satu hal yang menjadi catatan bagi kita bahwa begini, salah satu di antara perbedaan umat zaman dahulu dan umatnya Rasulullah SAW itu adalah kalau umat zaman dahulu itu mereka melakukan pelanggaran, berbuat dosa, sering-seringnya mereka langsung mendapatkan hukuman dari Allah yang berupa bencana. Ada kaum Ad misalnya, ada lagi kaum Samud, ada lagi kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, yang Allah hujani batu dari langit. Bahkan Al-Quran menjelaskan waja'ala aliyah safilaha, Allah jadikan apa yang ada di dalam bumi keluar. Yang ada di dalam bumi keluar, tambah ada hujan batu dari langit. Ini umat zaman dahulu, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah timpakan kepada mereka banjir bandang yang sangat sungguh luar biasa. Ada beberapa ulama yang mengatakan banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam konon memenuhi 2/3 daratan yang ada di bumi ini. Banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa sampai sedemikian luas? Kita bisa melihat misalnya Al-Quran menjelaskan bahwa ketika banjir bandang itu datang, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk naik ke dalam perahu. Tetapi anaknya mengatakan apa? Saya akan naik gunung yang sangat tinggi, yang air tidak akan mampu menjangkaunya. Dalam bayangan akal manusia, kalau ada banjir tidak akan mungkin sampai menenggelamkan gunung. Tetapi waktu itu gunung pun tenggelam. Ibu bapak bisa dibayangkan, ada banjir yang tenggelam bukan selokannya, tapi gunung. Kalau gunung sampai tenggelam, bagaimana kondisi yang ada di daratan? Ya, misalnya saja, dan semoga tidak, ada banjir di tanah Jawa, Gunung Sumbing misalnya, kok kemudian tenggelam. Kalau Gunung Sumbing tenggelam, itu Progonjur kaya nopo, ya, dataran yang cukup rendah. Nah, umat zaman dahulu itu ketika mereka berbuat durhaka kepada Allah, sering-seringnya Allah langsung timpakan hukuman kepada mereka. Tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat dosa, sering-seringnya tidak langsung Allah beri hukuman di dunia. Saya ora tau salat, lek nandur malah saya lemu. Ini semakin dia tidak pernah beribadah, lek dodolan malah saya napa? Saya laris, tokone saya gede, ya, dan itu istidraj. Ini umatnya Rasulullah. Tapi ibu bapak, beliau mengatakan ada dua macam dosa. Yang dua macam dosa ini, ya, dua macam dosa ini kerap kali Allah langsung berikan hukumannya secara cash di dunia. Ini umatnya Rasulullah. Dua dosa ini pertama adalah uququl walidain, berani pada kedua orang tua. Hati-hati. Berani kepada kedua orang tua itu seringkali hukumannya cash di dunia. Ibu bapak bisa melihat banyak orang yang kehidupannya broken, kehidupannya kacau balau, hanya gara-gara dulu semasa orang tuanya hidup
dia ini selalu berani pada keduanya dan belum pernah sekalipun minta maaf. Yang kedua, dosa yang sering Allah berikan hukuman di dunia itu adalah zalim, berbuat aniaya kepada sesama. Maka orang Jawa sering mengatakan sopo nandur napa? Sopo nandur panen, sopo nggawe nganggu. Itu maksud dari ini, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain seringkali Allah langsung berikan hukuman di dunia. Nah, iftara yang kedua ini waqad khaba man iftara. Ya, iftara ada yang memaknai yaitu dengan kezaliman. Nah, yang ketiga yang dimaksud dalam kaidah ini waqad khaba man iftara, yang dimaksud dalam kaidah ini adalah dan sungguh telah merugi maniftara, siapa saja yang berdusta. Sungguh telah merugi siapa saja yang berdusta. Ibu bapak, ini kaidah dalam Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kalimat telah merugi, bukan akan merugi? Allah tidak menggunakan kalimat dan akan merugi orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena kalau akan itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ini kalau akan. Tapi kalau telah, berarti Allah telah sedang menginformasikan sesuatu. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan ayat ini Allah Ta'ala memberikan penegasan dan Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang berdusta semenjak zaman dahulu kala sampai zaman kapanpun pasti dia akan celaka dan merugi. Siapa saja yang berani berdusta, siapapun, kapanpun, dimanapun, semenjak zaman dahulu sampai besok, siapa yang berdusta pasti dia akan celaka. Oleh karenanya kaidah yang keempat supaya kehidupan seorang mukmin itu menjadi baik, itu untuk apa? Menghindari perkataan dusta. Saya pernah melihat ada kendaraan truk, ya. Truk itu kan biasanya tulisannya macam-macam, ya. Sopir-sopir ini kan sering kreatif, ya. Di pintu belakang ini kan sering ada tulisan yang beraneka ragam. Ada tulisan yang bagus, ada tulisan yang guyoake, nah, begitu. Ada tulisan yang jengkel lagi, kan itu, ya. Ada tulisan di truk itu, ya, ada tulisan menarik. Saya pernah membaca tulisannya miring kanan kiri begini, ya. Yang sebelah sini itu ada tulisan sopo goroh mesti ajur. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini ada tulisan lagi sopo goroh mesti remuk. Saya di belakang, ya, di belakang kendaraan itu sambil nyetir, ya, sambil berpikir, oh jangan-jangan sopir ini pernah membaca kaidah ini, jangan-jangan. Tapi paling tidak itulah filosofinya orang Jawa yang memang itu menjadi kaidah penting di dalam Al-Quran. Wa qad khaba man iftara. Siapa yang berdusta pasti dia akan rugi, pasti dia akan celaka, cepat atau lambat. Kalau ada orang yang suka berdusta, hidupnya meger-meger, bisa meger-meger ini, hidupnya itu dalam kondisi yang sangat baik, itu hanya tinggal menunggu waktu saatnya Allah menjatuhkannya. Karena ayat ini benar. Wa qad khaba man iftara. Siapa yang berdusta pasti akan celaka. Itu berlaku bagi semua manusia semenjak umat yang telah lalu sampai umat yang akan datang. Dan ini menjadi
kaidah dalam kehidupan seorang mukmin. Ibu bapak rahimakumullah, dusta itu ada 3 macam kata para ulama. Pertama, berdusta atas nama Allah. Dan ini dusta yang paling berat. Berdusta atas nama Allah ini dusta yang paling berat. Dusta yang paling berat. Bagaimana prakteknya? Praktek berdusta atas nama Allah itu adalah seperti orang-orang yang mengatakan ini adalah perintah Allah, mari kita lakukan. Padahal ternyata Allah tidak memerintahkannya. Ini larangan Allah, jangan dilakukan. Padahal Allah tidak melarangnya. Berdusta atas nama Allah Ta'ala ini menjadi salah satu kezaliman yang sangat besar. Sampai-sampai dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93 Allah mengatakan, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Dan siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang sepuh-sepuh ingat dulu ya, saya masih kecil, dulu kan pernah di tempat kita itu ada judi yang hampir menasional pada waktu itu ya. Dulu ada namanya apa Pak Il? Ya, awalnya namanya Porkas. Ya, kemudian apa? SDSP atau SDSMP? SDSP apa singkatannya? Sumbangan dana sosial. Donasi itu. Sumbangan dana sosial. Idenya bagus. Ada sumbangan dana untuk kegiatan sosial. Tapi berhadiah. Itu masalahnya. Awalnya bagus, sumbangan dana untuk kegiatan sosial, untuk sosial. Tetapi karena berhadiah muncul persoalan. Sehingga prakteknya kalangan masyarakat lapis bawah tidak nyumbang tapi apa? Tidak nyumbang tapi ketika memberikan uang semacam beli undian. Nah waktu itu kalau ada orang ya malam-malam jam 11 kok nyangking radio, wah ngalamat ini mesti arek ngrungokake napa? Siap nginpo itu ya waktu itu. Nah dulu itu rame kan, sebagian orang enggak ini sumbangan sosial, ya ini perintah agama, iya tapi prakteknya adalah menjadi sebuah sistem perjudian di tengah masyarakat. Nah ini satu contoh. Ya, jadi berdusta yang pertama yang paling berat itu adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, ya, dusta yang kedua adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Dan yang kedua ini, mohon maaf, ya, yang kedua ini sering-seringnya menimpa kalangan penceramah yang kurang banyak literasi kitab-kitab yang dibacanya. Seseorang yang mengatakan ini perintah Rasulullah, mari kita lakukan. Ternyata Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Ini larangan Rasulullah, tetapi ternyata Rasulullah tidak melarangnya. Dan seseorang begitu semangatnya mengatakan ini perintah Rasulullah, padahal Rasulullah tidak memerintahkannya. Ketika ini dilakukan secara sengaja, maka ancamannya berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa, hendaklah ia menempati tempat duduknya di dalam neraka.
berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling banyak, berdusta kepada sesama manusia. Nah, dusta yang ketiga ini adalah ibu sekalian rahimakumullah yang banyak dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berdusta untuk mendapatkan barang dagangan, berdusta untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan, berdusta untuk menghancurkan masa depan seseorang, berdusta untuk apa? Untuk memisahkan hubungan suami dan istrinya. Ya, seperti yang sering orang lihat di stasiun televisi, ya. Ada acara gosip kalau dulu, ya. Adanya gosip terus sehingga terjadilah pasangan suami istri artis, A menikah dengan B menikah dengan A dulu, B merebut dari C, sehingga setelah B menikah dengan A 10 tahun, akhirnya B cerai menikah dengan F, dan A ternyata diam-diam A ini ada hubungan dengan apa malih? Dengan G dan seterusnya, tidak karu-karuan. Nah, itu yang sering kita lihat, ya, di media. Kenapa? Ada konsumsi berita-berita bohong. Ibu bapak, oleh karenanya maka dusta pasti akan membawa kecelakaan. Dusta pasti akan membawa kerugian. Maka di tulisan truk tadi, ya, di bagian belakang tadi, kalimat sopo napa wau? Sopo goroh mesti ajur. Ini bagian dari kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an, meskipun Rasulullah SAW membolehkan ada dusta yang diperbolehkan pada 3 hal. Pertama, dusta yang diperbolehkan itu dusta yang dilakukan pada peperangan. Karena perang itu adalah hid'ah, perang itu tipu daya, maka perang itu boleh berdusta. Maka zaman Nabi SAW, ketika ada mobilisasi massa kekuatan untuk berperang, Rasulullah menggalang kekuatan. Banyak kaum muslimin yang kemudian ikut menjadi tentara. Nah, ada yang muda, ada yang sudah tua, dan ketika ada orang yang sudah tua ingin ikut perang, sementara rambutnya telah memutih, Nabi membolehkan untuk menyemir rambutnya dengan semir hitam ketika dalam peperangan. Supaya apa? Musuh melihat orangnya masih muda-muda, karena rambutnya masih hitam semuanya. Asal kalau ompong jangan tertawa, nanti kelihatan ompongnya. Nah, ini misalnya dalam peperangan hid'ah. Yang kedua, dusta seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya dalam rangka untuk menjaga kehormatannya atau membahagiakannya. Tapi dusta yang dimaksud bukan dusta secara penuh, tetapi dusta yang oleh ulama sering dikatakan istilah tauriyah. Tauriyah itu kemampuan untuk beretorika, kemampuan untuk bermain kata, bukan dusta secara mutlak. Contoh, seperti kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau yang pertama. Siapa istri Ibrahim yang pertama? Sinten, Ibu? Istrinya Nabi Ibrahim sinten? Khadijah? Sarah, ya, tulisannya Saroh. Orang Jawa sering mengatakan Siti Sarah. Ketika Ibrahim dan Sarah ini masuk ke Mesir, pada waktu itu Mesir ini dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Salah satu bentuk kezalimannya, kalau ada orang asing masuk, kok diketahui dia pasangan suami istri, kalau istrinya cantik, pasti suaminya dibunuh dan istrinya dirampas oleh raja. Ibrahim tahu akan kezaliman penguasa ini.
Maka ketika memasuki wilayah Mesir ketika itu, Ibrahim ketika berjalan dengan Sarah, ya, dengan istri beliau, maka kemudian ketika itu, ya, Ibrahim berpapasan dengan beberapa prajurit ketika itu. Ketika ditanya, "Man anta? Kamu siapa?" Ibrahim tahu kalau menjawab, ya, bahwa ini adalah istriku. Ibrahim tanya, "Siapa kamu?" "Saya Ibrahim." "Waman ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Ketika ada pertanyaan, siapa yang bersamamu? Kalau Ibrahim jujur mengatakan ini adalah istri saya, kemungkinan besar Ibrahim akan ditangkap dan dibunuh, istrinya akan dirampas. Maka Ibrahim bertauriah. Beliau mengatakan dia saudaraku atau saudariku. Mendengar itu, ya, prajurit ini pun kemudian pergi. Tapi karena istrinya cerdas, dia sebagai seorang istri, Ibrahim menjawab dia adalah saudariku, tidak langsung marah. Mungkin kalau istri sekarang ison jiwit niku, ya, sama suaminya, wong takoni sopo kok seduluri monggo bojone. Begitu prajurit itu pergi, Ibrahim mengatakan, "Wahai Sarah, aku tadi menjawab kamu saudaraku itu tidak bohong." Kenapa? Karena di Mesir ini orang yang beriman kepada Allah hanya aku dan kamu, hanya kita berdua. Karena hanya kita berdua, berarti kamu itu adalah saudaraku seagama. Itu namanya tauriah, kemampuan untuk berretorika, bukan mutlak perkataan dusta. Karena kalau dusta itu tidak diperbolehkan, ya. Dulu bapak-bapak ada yang preso Pak Takrib Temanggung, ya, dulu sering ngisi pengajian. Nah, ada kejadian lucu, ya. Pak Takrib itu dulu sering selapanan di tempat saya di Purwodadi. Setelah sepuh uzur, beliau tidak ngisi pengajian. Waktu ada orang meninggal dunia, beliau takziah, ya, di Purwodadi itu. Nah, ketika kemudian beliau turun dari kendaraan, beliau membawa teken tongkat. Tongkatnya itu kayu, ujungnya seperti kepala ular, ya, dan tongkatnya bagus itu, kincling. Mungkin ada yang pernah lihat. Begitu beliau turun sampai duduk, orang-orang pada ngelihat Pak Takribnya dan ngelihat tongkatnya. Dan beliau tahu kalau orang-orang itu memperhatikan tongkatnya. Maka waktu duduk, bincang-bincang macam-macam, beliau berseloroh ngendika begini, "Tongkat iki nek krungu azan mantuk-mantuk." Gitu, ya. Tongkat iki nek krungu azan mantuk-mantuk. Orang tempat saya itu karena ya banyak yang tidak sekolah, dengan itu langsung berarti tongkati ampuh gitu, Pak. Ya. Saya hanya senyum-senyum saja di sampingnya. Ketika beliau tanya, "Sampean kok senyum-senyum, Pi?" Ya, saya sampaikan, "Nggih, Pak, untungnya tidak pernah mendengar." Kan ngoten. Dan kalimat itu tidak bohong. Mungkin orang-orang akan mengatakan, "Engko njajal nek ono azan duhur kok tongkate ora mantuk-mantuk berarti ngapusi." Bukan ngapusi. Orang ini yang mendengar hanya kurang kejelian karena kalimatnya, "Tongkat iki nek krungu azan mantuk-mantuk." Kapan mantuk-mantuknya? Nek krungu azan. Karena tidak pernah krungu azan, selamanya tidak pernah mantuk-mantuk. Itu namanya tauriah, bukan dusta. Nah, dusta ini, ya, dusta seorang suami kepada istrinya itu hanya tauriah untuk membahagiakannya. Ketika sang istri, ya, mau kondangan pun macai api ora jamak, ya. Kemudian ditanya, "Piye Pak?" "Wis api ora jamak, top marko top," misalnya. Dalam rangka menyenangkan, ya, istrinya. Kalau bapak-bapak kan biasa maca itu sambil jalan, sambil nganggo kelambi, benekke benek jonjang ya. Ora popong kok benekke itu kalau bapak-bapak. Ibu-ibu kan tidak seperti itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, dusta yang diperbolehkan itu adalah dusta,
ya, tauriyah dusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Kalau ada dua orang yang bersengketa saling dendam, kita boleh mendamaikannya dengan bohong tapi tauriyah. Contohnya begini, ya, A dan B bermusuhan. Kita sampaikan, apa kamu musuhan sama A? Iya, dia begini-begini. Kita sampaikan, enggak. Kemarin saya ngelihat A itu ndongak ke sampean. Apa iya? Iya, tenan. Padahal enggak. Kita sampaikan kepada B, ya, kepada A juga begitu. B itu ndongak ke sampean. Apa iya? Iya. Hakikatnya ini bohong. Tapi sebenarnya tidak bohong. Kenapa? Setiap muslim setiap hari pasti mereka saling mendoakan. Dan termasuk kita. Setiap hari kita selalu mendoakan muslim yang lain. Ketika kita salat, ketika kita membaca apa? Apa? Bacaan apa? Kita mendoakan sesama muslim itu ketika kita baca apa? At-tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kita mendoakan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Berarti meskipun A dan B yang bermusuhan itu tidak saling mendoakan, kita ucapkan dia mendoakan kamu, dia mendoakan kamu. Bohongnya ini adalah tauriyah untuk mendamaikan kepada mereka. Di luar itu, ibu bapak, kembali pada kaidah bahwa siapa yang berdusta pasti akan celaka. Ini kaidah yang keempat di antara kaidah-kaidah di dalam Al-Quran supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas. Allah katakan, waqad khaba man iftara, siapa yang berdusta pasti dia akan rugi atau dia akan celaka, cepat atau lambat. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Jika ada, monggo. Cekap. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Agus Effendi yang telah memberikan ceramah pada pagi hari ini. Semoga kita jamaah semua bisa melakukan amalan-amalan yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang ketiga, yakni lain-lain. Alhamdulillah, infak pada hari ini telah terkumpul sekitar 685 dengan total 8.078.000 rupiah. Gimana Pak? Oh, oke. Langsung on. Oke. Sebelum kita tutup, mohon izin 1 menit saja maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh kajian awal pagi PCM Keranggan rahimakumullah. Saya selaku pengurus KL Lajismu PCM Keranggan menyampaikan amanah dari Lajis PDM. Yang pertama tentang untuk pembayaran zakat mal, monggo bisa ke kami. Kita kasih waktu sampai maksimal tanggal 10 Maret 2026.
Kemudian yang kedua ini ada titipan untuk kado Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, kado Ramadan dalam rangka kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita ketika nanti menghadapi bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri, untuk biasanya untuk bingkisan Ramadan. Ini ada 50 amplop derek, nanti bisa dibawa pulang, nanti bisa monggo diisi. Setiap paketnya ini 100.000. 100.000 setiap paket untuk kado Ramadan dalam rangka untuk tebarkan kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian nanti teknisnya bisa nanti kita isi monggo di rumah masing-masing, kita bawa nanti pada saat kajian Ahad pagi yang akan datang, atau bisa suatu saat dititipkan ke Kitamat. Kitamat dititipkan oleh Pak di sana, monggo nanti. Untuk itu kita sampaikan nanti kepada ibu-ibu berapa, yang bapak-bapak berapa, atau mungkin nanti yang ibu-ibu sudah, bapak-bapak tidak juga nggak masalah, yang suami istri. Oke, ini amanah dari Lajis PDM kita sampaikan kepada bapak ibu. Sedangkan untuk pembayaran zakat fitri nanti bisa di masjid Ranting atau masjid PCM ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Masuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup tausiah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Saya Aras Fardat Muhammad Fateh selaku MC pada pembawa acara pagi hari ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada satu kesalahan ketika acara, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.